Baik, selamat malam rekan-rekan. Om Swastiastu, Shalom, Nama Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Pada hari ini kita akan membahas pendahuluan ya, penggolongan lembaga jaminan, di mana hukum jaminan itu sendiri sebenarnya merupakan keyakinan dari debitor yang akan diserahkan kepada debitor, kepada kreditor untuk pelunasan utang, di mana utang itu sendiri merupakan perjanjian pokok ya, kemudian akan diikuti dengan perjanjian asesorir atau perjanjian tambahan yang merupakan perjanjian jaminan itu sendiri. Nah, untuk lembaga jaminan sendiri yang ada di Indonesia itu ada beberapa ya, ada 4 lembaga jaminan. Sebelum itu untuk lembaga jaminan, penggolongan lembaga jaminan, sebelum kita mengetahui itu, kita harus mengetahui dulu jenis benda yang ada di Indonesia. Nah, pertama benda yang ada di Indonesia itu digolongkan dalam 2 garis besar ya, yaitu benda bergerak dan benda tetap. Di mana benda bergerak itu sendiri merupakan secara harfiah merupakan benda yang dapat secara langsung dipindah tangankan. Contoh nih, ini aqua nih atau air ya, bisa langsung dipindahkan itu adalah benda bergerak. Tapi ada juga benda yang dapat secara langsung dipindah tangankan atau bergerak gitu secara harfiah ya. Contohnya seperti kapal, pesawat terbang itu namun tetap digolongkan menjadi benda tetap. Nah, bagaimanakah penggolongannya? Membedakan bagaimana itu benda bergerak, bagaimana itu benda tetap untuk mengetahui jenis lembaga jaminan apa yang cocok diterapkan dalam di Indonesia. Nah, selain itu tadi ada benda bergerak. Nah, kemudian ada benda bergerak yang digolongkan benda tetap. Untuk benda-benda bergerak yang digolongkan sebagai benda tetap, ya itu selain tadi sudah saya sebutkan ada kapal, ada pesawat terbang. Nah, untuk benda-benda dengan volume 20 meter kubik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ya, maka digolongkan benda tetap. Nah, selain itu di luar itu tadi ya, maka akan digolongkan menjadi benda bergerak. Nah, itu tadi benda bergerak, kemudian benda tetapnya itu yang mana sih yang disebut sebagai benda tetap? Nah, benda tetap itu secara harfiah gitu ya, benda yang nggak bisa kita pindah tangankan langsung nih, contoh tanah, kemudian rumah beserta tanahnya itu bisa kita golongkan menjadi benda tetap. Nah, untuk benda tetap itu sendiri tadi saya ada menyebutkan ada rumah, ada tanah, tapi untuk untuk tanah itu sendiri digolongkan menjadi benda tetap karena memang secara harfiah kita nggak bisa memindah tangankan secara langsung kecuali dengan cara-cara tertentu. Kemudian ada lembaga jaminan. Kalau kita sudah mengetahui lembaga jaminan, benda jaminan itu apa ya, maka kita akan bisa menggolongkan jenis lembaga jaminan ya di Indonesia, yaitu gadai untuk benda bergerak, fidusia untuk benda bergerak, untuk benda tetapnya ada hipotek dan hak tanggungan. Oke, kalau kita tadi sudah mengetahui pengantarnya dulu, nanti setelah ini kita akan mempelajari lebih lanjut lagi lembaga-lembaga jaminan, khususnya di pertemuan kali ini kita akan membahas gadai melalui diskusi-diskusi lebih lanjut. Oke, nah kalau tadi kita sudah mengetahui pengertian dari gadai, nah kita akan melanjutkan dengan ciri-ciri gadai. Nah, yang pertama, objek atau barang-barang gadai kebendaan yang bergerak, baik kebendaan yang bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud. Yang kedua, hak gadai memberikan kedudukan diutamakan atau droit de préférence kepada kreditor penerima gadai. Yang ketiga, gadai merupakan hak kebendaan atas kebendaan atau barang-barang bergerak milik seseorang. Karenanya walaupun barang-barang yang digadaikan tersebut beralih atau dialihkan kepada orang lain,
barang-barang yang digadaikan tersebut tetap berada dan terus mengikuti kepada siapapun objek itu berada. Atau dalam bahasa Latinnya kita bisa simpulkan dengan droit de soi. Nah, contoh nih, benda gadai itu gelang emas ya. Gelang emasnya itu saya gadaikan ke Febri. Kemudian Febri sebagai penerima gadai menyerahkan benda tersebut, gelang tersebut kepada Ega gitu misalnya. Kemudian Ega serahkan lagi kepada Bella. Kemanapun benda gadai tersebut berada, maka hak kebendaannya akan tetap berada pada si penerima gadai atau si Febri itu tadi. Itu asas droit de soi. Kemudian lanjut. Yang keempat, kebendaan atau barang-barang yang digadaikan harus berada di bawah penguasaan kreditor. Nah, ini merupakan ciri khas gadai, ya, di mana benda-benda yang menjadi benda jaminan gadai harus berada di tangan kreditor. Apabila benda tersebut tidak berada di tangan kreditor, ya, maka gadainya akan hapus. Contoh, kalau saya tadi sudah menggadaikan gelang emas saya kepada si Febri, kemudian Febri justru mengembalikan lagi gelang tersebut kepada saya sebagai pemberi gadai, maka automatically ya gadai tersebut batal atau hapus. Bukan gadai lagi namanya, tapi namanya adalah fidusia. Apa yang membedakan fidusia dan gadai? Apa kira-kira? Letak perbedaan paling mencolok atau paling besar itu adalah letak benda jaminannya, ya. Kalau benda jaminannya tetap berada di tangan debitor gitu ya, maka itu adalah fidusia. Sedangkan sebaliknya, kalau benda tersebut harus ada di tangan kreditor, maka benda tersebut dibebankan dengan lembaga jaminan berupa gadai. Kemudian lagi yang kelima, sifatnya adalah asesoir. Harus digarisbawahi dan harus rekan-rekan ingat bahwa semua lembaga jaminan, ya, baik itu lembaga jaminan umum maupun lembaga jaminan khusus, itu merupakan perjanjian asesoir. Apa itu perjanjian asesoir? Adalah perjanjian tambahan yang bergantung pada induknya atau perjanjian pokoknya. Apa itu perjanjian pokoknya? Yaitu bisa perjanjian kredit, bisa perjanjian utang piutang, ya, bisa perjanjian pinjam meminjam, ya. Dan perjanjian apapun yang bisa dinilai dengan uang. Tapi kebanyakan gitu ya, lembaga-lembaga jaminan ini muncul karena perjanjian pokoknya itu adalah perjanjian kredit ataupun perjanjian pinjam uang gitu. Jadi kalau misalnya akibat hukumnya bagaimana kalau misalnya perjanjian pokoknya sudah lunas kira-kira? Kalau perjanjian pokoknya sudah lunas? Betul. Maka perjanjian asesoirnya juga akan hapus. Hilang. Gone. Oke. Lanjut lagi, yang keenam, barang yang digadaikan merupakan jaminan bagi pembayaran kembali utang debitur kepada kreditur. Barang jaminan tidak boleh dipakai, dinikmati, apalagi dimiliki. Masih ingat nggak asasnya hukum jaminan itu apa? Masih ingat nggak? Yang sangat-sangat prinsipal gitu.
Masih ingat nggak? Jaminan itu tercipta bukan untuk dimiliki. Ya, bukan untuk dimiliki oleh kreditor, bukan. Tapi fungsi jaminan atau ciri khas jaminan itu ada karena adanya utang ya yang harus dilunasi oleh debitur, sedangkan jaminan itu merupakan keyakinan dari kreditor bahwa si debitor itu akan melunasi utang-utangnya. Jadi nggak ada kata nih, misalnya saya ngutang kemudian benda itu jadi milik saya gitu, nggak boleh. Kreditor itu tidak boleh memiliki benda yang dijadikan objek jaminan. Lanjut lagi yang ketujuh, gadai mempunyai sifat yang tidak dapat dibagi-bagi atau ondel-bar, yaitu membebani secara utuh objek kebendaan atau barang-barang yang digadaikan setiap bagian daripadanya. Contoh tadi misalnya, saya menggadaikan, kalau tadi gelang kan otomatis nggak bisa dibagi-bagi ya. Kalau misalnya saya gadaikan emas 20 gram gitu dalam bentuk emas antam gitu ya, berupa kepingan emas 55 gram 4 keping gitu. Jadi kalau saya pinjam uang nih sejumlah 25 juta gitu misalnya, 20 juta gitu misalnya, jaminannya berupa emas antam 20 gram. Jadi misalnya saya sudah melakukan pembayaran nih sebesar 5 juta, apakah saya boleh ambil emas kepingan itu yang 1 keping? Nggak bisa, karena gadai itu sifatnya adalah tidak dapat dibagi-bagi atau ondel-bar. Kalau sudah lunas ya, baik itu pokok maupun bunga, barulah semua dikatakan lunas, barulah benda jaminan tersebut kembali lagi ke tangan debitor secara utuh. Oke, tadi saya sudah banyak nih berbicara tentang ciri gadai. Kemudian pertanyaannya adalah siapa sih para pihak dalam gadai? Nah, para pihak dalam gadai itu sudah pasti ada kreditor dan debitornya. Tapi dalam gadai itu disebut sebagai pemberi gadai atau pawn giver dan penerima gadai atau pandemer. Oke, kita bahas dulu satu-satu. Yang pertama, pawn giver, yaitu orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai. Ingat ya, gadai itu hanyalah diperuntukkan untuk benda-benda jaminan berupa benda bergerak, baik itu berwujud maupun tidak berwujud. Yang penting dia benda bergerak. Ya. Kalau fidusia bisa aja benda tetap. Tapi kalau gadai wajib benda bergerak. Kemudian itu tadi pen giver ya, atau pen giver atau pemberi gadai. Siapa pemberi gadainya? Kreditor atau debitor? Betul. Kemudian pandemer atau orang atau badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan untuk pinjaman sejumlah uang yang diberikannya kepada pemberi gadai. Siapa pandemernya? Siapa pandemernya? Pemberi gadainya siapa? Hah? Kreditor atau debitor? Pemberi gadai, ayo. Tadi kan tadi ada pen giver. Pen giver, pemberi gadai. Pen giver.
Pemberi gadai, sorry. Ya, pen giver, pemberi gadai. Ini saya salah tulis ya, berarti ya, penerima di sini. Oke. Pen giver, give atau memberikan. Pen giver berarti pemberi gadai. Siapa pemberi gadai? Debitor atau kreditor? Penerima? Penerima gadainya siapa? Oke. Sampai situ paham ya? Kemudian lahirnya gadai. Oke, ini sahnya gadai. Pasal 1152 BW. Hak gadai atas benda-benda bergerak, atas piutang-piutang, bahwa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak. Apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Apa yang bisa kita simpulkan dari pasal 1152? Benda gadainya letaknya di mana? Di mana? Di mana J? Kreditor. Atau boleh nggak di pihak ketiga? Kreditornya sih Febri nih tadi ya. Boleh nggak ke Wahyu gitu misalnya? Dibawa oleh Wahyu. Boleh atau tidak? Gelang saya yang tadi saya jaminkan boleh atau tidak diberikan dari Febri ke Wahyu? Betul. Apabila disetujui oleh kedua belah pihak. Siapa kedua belah pihak ini? Siapa kedua belah pihaknya kira-kira? Apakah Wahyu dan Febri? Atau Wahyu dengan saya? Wahyu? Febri dengan saya? Febri dengan saya, betul. Jadi saya sebagai pemberi gadai harus mengetahui benda saya itu ada di mana. Setelah saya berikan ke Febri sebagai syarat sahnya gadai gitu ya. Karena syarat sahnya gadai itu mau nggak mau, mesti harus ada di tangan kreditor ya. Tapi Febri itu menyerahkan kepada Wahyu untuk pegang. Jadi saya mengetahui, saya setuju, barulah bisa Febri memberikan itu kepada Wahyu untuk dipegang. Si berpiutang di sini siapa? Berpiutang. Yang berpiutang siapa? Kreditor. Yang berutang? Oke. Kembali lagi, saya akan mengingatkan berkali-kali. Gadai tidak akan sah apabila benda jaminan tetap berada di tangan debitor. Ya, itu terbukti ada di pasal 1152 ya ayat 2 BW. Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang. Makanya saya tadi menekankan siapa itu berutang, siapa itu si berpiutang, atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang. Maksudnya apa? Kembali atas kemauan si berpiutang. Bisa nggak gini? Ya udah deh Bu, bawa aja deh benda jaminannya, gelang ini Ibu bawa aja. Saya percaya sama Ibu akan mengembalikan uang yang Ibu pinjam ke saya, dari saya.
Oke, saya pegang lagi nih benda apa namanya? Gelangnya, benda jaminannya. Sah nggak? Bukan gadai lagi namanya. Dan gadainya tuh udah nggak ada. Hanya tersisa perjanjian pokoknya saja. Kalau sudah tidak sah perjanjian aksesorirnya, maka yang tersisa perjanjian pokoknya tidak akan batal, tidak akan hapus. Batalnya atau hapusnya perjanjian aksesorir tidak akan membatalkan perjanjian pokok. Namun sebaliknya, batalnya perjanjian pokok akan berpengaruh kepada perjanjian aksesorirnya. Kira-kira itu dulu ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita akan mulai sesi diskusi ya. Sudah setengah jam, kita ada waktu 1 jam ya.